Sebelum saya seperti biasa menanyakan progres rencana tesis Anda, saya akan menyampaikan beberapa contoh tesis yang sudah jadi ya. Jadi seperti apa? Oke, udah kelihatan slide layar saya? Ya. Oke, yang pertama adalah ini tesis yang baru saja lulus semester lalu dari kelas data mining, judulnya adalah Deep Neural Network untuk prediksi stroke ya. Jadi ada paper acuan utama yang mengusulkan suatu metode kalau tidak salah gradient boosting, kemudian dengan akurasi sekitar, dia bisa menaikkan akurasi sekitar 2% ya, 2 atau 3% gitu, saya lupa. Dengan dua-duanya ya, jadi kalau masalah anomaly detection seperti ini, seperti yang Anda ketahui, ini kelas minoritasnya sangat sedikit, jadi harus selain dengan arsitektur yang bagus, itu juga harus dengan membuat datanya menjadi balance ya, terutama untuk data yang untuk training. Jadi beberapa metode dia kembangkan. Ini mahasiswanya cukup serius mengerjakan riset ini, banyak sekali eksperimennya, dan kebetulan kalau nggak salah dia lulusan nomor 2 terbaik ya. Bedanya sama yang pertama cuma 0,05 atau berapa gitu. Backgroundnya bukan ilmu komputer ya, akuntansi kalau nggak salah. Oke, ini jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi dia yang penting kontennya kan ya. Jadi dia kalau biasanya pakai smooth, maka dia pakai variasi dari smooth yaitu smooth Tomek. Jadi kalau di sini yang sudah masuk siapa? Siska ya. Siska, Anda juga punya masalah mirip seperti ini kan ya? Datanya tambah ya. Ya. Jadi Anda bisa eksperimennya itu dua-duanya. Jadi membalanskan dengan macam-macam metode. Jadi smooth dan teman-temannya itu kalau bisa Anda selesaikan beberapa minggu ini. Kemudian nanti baru setelah itu Anda susul dengan jadi sebaiknya ini ya, end to end ya. Jadi dibandingkannya itu dari kinerjanya. Jadi dari misalnya dari tanpa dipilih aja yang metode yang ada di referensi itu apa sebagai classifiernya, itu Anda run juga. Kemudian skenario-nya bisa begitu, kemudian dilakukan resampling dengan smooth, kemudian ada variasi smooth yang lain itu juga Anda coba dengan arsitektur yang sama. Setelah itu baru nanti Anda pakai seperti rencana Anda pakai atau sudah selesai ya, yang pakai generatif ya, pakai GAN gitu ya. Jadi itu, nah ininya seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat ada di sini semuanya latar belakang. Nah, saya minta tidak ada hipotesis lagi di sini. Kalau format standar kan ada hipotesis. Di sini saya minta langsung ini ke kontribusi tesis ya. Jadi Anda nanti langsung kalau di proposal Anda saya minta mencantumkan rencana kontribusi, kalau di sini sudah kontribusi tesisnya apa gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Yang masuk baru sedikit ya. Yang lain pada kemana? Oke.
saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan hampir di setiap mata kuliah adalah yang pertama adalah Anda eksperimen dulu, menemukan calon-calon kebaruan, baru Anda bisa mulai meneruskan tesis. Nah, tesis ini juga menulisnya bukan dari bab 1 ya, tetapi dari bab 3 dan 4. Jadi dari bab 3 dan 4 itu kayaknya ini standar ya. Jadi Anda di metode itu mulai dari deskripsi masalah dan datasetnya. Kemudian eksperimen yang dilakukan, tahapan eksperimennya seperti apa, data preparation yang dilakukan seperti apa, pembuatan model. Ini kan masih rencana ya. Kemudian metrik performance-nya seperti apa, dan juga semua, kebetulan semester lalu semuanya saya minta membuat aplikasi. Jadi ada aplikasi yang bisa didemokan gitu ya, aplikasi sederhana berbasis web, atau ada juga yang berbasis mobile ya, pakai kalau nggak salah pakai Flutter atau apa gitu. Itu seperti ini. Jadi ini metode ditulis dulu, hasil penelitian dan pembahasan itu bisa ditulis dulu. Setelah itu baru menuliskan bab 2. Jadi di bab 2 ini isinya adalah penjelasan tentang teknik-teknik yang dipakai di bab 3 dan bab 4. Jadi di sini dia pakai data cleaning, feature encoding. Jadi langsung seperti ini ya. Jadi di tinjauan studinya adalah langsung tinjauan penelitian terkait. Ini kan kalau ada di referensi kan, tetapi biar pembaca, Anda bayangkan pembaca itu bisa memahami bab 3 dan bab 4 Anda dengan smooth, itu Anda kasih pengantar di sini. Ini maksudnya apa, terus cara mencarinya gimana gitu ya. Oke, kemudian metrik performansinya dia uraikan juga di sini. Jadi ini sekaligus nanti kalau Anda persiapan sidang, kalau ditanya kenapa metrik performansinya seperti itu, Anda bisa dari sini. Oke, kemudian baru setelah ini beres, baru bisa dengan tenang menuliskan pengantarnya di pendahuluan. Gitu tekniknya begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya rasa ini standar ya. Anda boleh cerita dari masalah, deskripsi masalah dan datasetnya, kemudian eksperimen yang dilakukan, metrik performansinya yang Anda pakai apa, kemudian ini opsional. Saya melihat dari kemampuan mahasiswanya. Jadi kalau mampu ya di sini, tetapi yang penting Anda bisa menampilkan ini kontribusi tesisnya apa. Oke, kemudian mungkin jadi itu pasti bab 1 dibikinnya belakangan karena sudah menyebutkan kontribusinya seperti apa. Jadi yang harus Anda camkan adalah Anda itu tidak menulis tesis, itu adalah penjelasan dari kontribusi Anda. Jadi posisinya adalah sudah menemukan kontribusi baru menulis tesis. Makanya tidak ada lagi kata-kata akan melakukan seperti itu ya, akan melakukan eksperimen seperti ini, tapi langsung pada menjelaskan kontribusinya di mana. Nah, kalau Anda ini ya juga dibatasi di sini misalnya yang Siska hanya membahas masalah yang terkait dengan dataset. Jadi di sini dibatasi datasetnya apa gitu ya. Datasetnya apa, kemudian metodenya apa. Kemudian kontribusinya di sini. Jadi Jadi dia kontribusinya menyebutkan dia menggunakan smooth Tomek ya, smooth Tomek. Jadi variasi smooth yang Tomek. Kemudian ini adalah kontribusi dia yang ini eksperimennya ratusan ya. Jadi dia menemukan bahwa DNN dengan 5 hidden layer, dropout-nya sekian, itu hasil dia paling bagus ya. Epochnya sampai 500 dan batch size-nya 96. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang mengulang eksperimen seperti ini, diharapkan dia mendapatkan hasil yang sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi penelitian terkaitnya Anda bikin seperti ini ya, kalau contoh saya kontribusi ya itu lebih umum ya, metodenya apa dan performanya seperti apa.
Oke. Oke. Jadi mulai dari datanya Anda terangkan, ini jadi seperti ini sebenarnya tinggal mengumpulkan saja ya. Kalau Anda rajin, kemarin yang format proposal kemarin Anda bisa pakai untuk menuliskan progres dari penelitian Anda. Jadi ini ya, dia coba, ini adalah eksperimen yang dia coba. Ending imbalance-nya seperti apa. Jadi harus dibatasi. Jadi misalnya Anda hanya imbalance-nya saja yang Anda imbalance dan arsitekturnya saja yang Anda Oke, kita lanjutkan. Jadi ini, terus kemudian dia, jadi aplikasinya, jadi di sini ada macam-macam ya. Jadi analisis datasetnya itu ada di sini. Apakah analisis statistik dan macam-macam di sini. Missing value-nya ada enggak? Oh ternyata ada missing value di sini. Kemudian dia pakai suatu teknik untuk kemudian kelas distribusinya seperti ini ya. Terlihat bahwa kelasnya itu sangat skew, sangat sedikit di minoritas. Kemudian ini ada macam-macam. Jadi metodenya macam-macam. Ada scene, borderline smooth, kemudian smooth tomek. Ini hasilnya tentu saja masing-masing sama ya. Dia akan seimbang gitu. Akan seimbang, tetapi ternyata performan di classifiernya beda-beda dan dia menyimpulkan, jadi dia sebelumnya kan nggak tahu ya, dicoba dulu baru menyimpulkan bahwa yang dia usulkan itu sebagai kontribusi itu pakai smooth tomek. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya akan memperlihatkan ininya seperti apa aplikasinya. Oke, jadi dia bikin ininya seperti ini. Kemudian di state juga di sini. Jadi dia bandingkan sama jadi ini ya. Jadi seperti ini diisi apa gitu terus kemudian keluar labelnya apakah stroke atau tidak gitu. Jadi ini diuji dan ini dia men-state perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Jadi kontribusinya di sini. Jadi paper terkaitnya itu pakai gradient boosting itu hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari hasil yang dia usulkan tadi DNN dengan smooth tomek tadi hasilnya seperti ini. Ini kan ada deltanya ya. Oke, itu. Oke, di antara yang mahasiswa bimbingan saya ini termasuk yang paling clear ya menyebutkan kontribusinya. Jadi langsung dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi seperti ini baru nanti Anda bisa menuliskan tesis, kemudian baru nanti ke publikasi ya. Jadi novelty dulu baru tesis dan publikasi. Oleh karena itu tesis itu kan sebenarnya kalau kita lihat di sini itu kan sebagian sudah Anda kerjakan sekarang ya. Misalnya ini bisa Anda cicil nanti tinggal tinjauan studi kan sudah ada dari tugas dari sebelum UTS sudah ada paper penelitian terkaitnya apa. Kemudian metode yang dipakai itu kalau Anda setiap
pakai metode, Anda cari tahu cara kerjanya gimana, kemudian Anda tuliskan gitu ya dalam file-file terpisah gitu, nanti baru digabungkan. Nah itu makanya ya kalau Anda menuliskannya bertahap dan jelas gitu ya, itu hampir tidak mungkin Anda melakukan plagiat ya. Jadi karena metode penelitian kan yang Anda lakukan, Anda tulis sendiri. Kemudian hasil penelitian adalah hasil penelitian Anda. Jadi tidak perlu khawatir akan plagiat. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Pak, nanti boleh minta itu ini ya, Pak, tesisnya. Buat Minta referensi. tesis? Ya. Bapak. Iya ya, nanti saya ini ya. Kalau ini sudah di perpus sudah ada belum ya? Kalau sudah ada di perpus ya bisa saya share. Oke. Jadi di-share dan kalau Anda bikin sesuatu ya disitasi dari tesis itu. Oke, biar lebih advance gitu ya. Yang Anda buat kan mungkin ada kemiripan gitu ya. Oke, kalau yang lain ya saya perlihatkan. Jadi hampir sama tetapi ini kalau untuk data image ya. Penyakit tanaman paprika. Jadi dia melakukan tuning transfer learning. Jadi kalau hampir mahasiswa angkatan ini sebagian besar pakai transfer learning. Jadi kalau Anda yang struktur itu agak susah pakai transfer learning. Nah dia bilang sudah coba beberapa arsitektur ini ya. Jadi dapatnya segini. Jadi dia termasuk yang ini cuma hasilnya meragukan. Jadi saya suruh ulang eksperimen sampai tidak meragukan. Hampir sama ya, di sini ada penelitian terkait. Nah, seperti ini kan Anda bisa ini ya, bisa sekarang kan sudah ada gitu ya. Oke. Kemudian yang dia lakukan, jadi metodenya itu banyak ya. Jadi Anda tidak perlu tahu semua, tetapi harus tahu apa yang Anda kerjakan dan menjadi usulan di tesis Anda, harus paham gitu ya. Jadi mungkin Anda paham kalau nanti menemukan ada boosting itu ya, gradient boosting misalnya, Anda harus paham gradient boosting meskipun mungkin Anda tidak paham Naive Bayes ya, nggak apa-apa itu, tapi ya harus dalam di situ. Oke, ini datasetnya ada sekian image, kemudian ini juga saya minta membuat aplikasi demo ya, belajar sendiri ya, saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi dia lakukan augmentasi ya, jadi ini di cropping di ini dan sebagainya. Nah ini jumlah layernya ada berapa nih? Jadi ada 8 juta parameternya. Kemudian Anda asing ya sama gini ya, CNN ya. Oke, kalau kecuali ada yang pakai ini ya, yang klasifikasi burung ya, siapa ya? Itu mungkin familiar sama ini. Nah, saya juga minta coba ininya waktunya dihitung gitu ya. Jadi dia pakai, kalau nggak salah pakai itu ya, Google Colab. Nah ini hitungannya, jumlah parameternya sekian. Dia full connected-nya berapa. Kemudian dengan yang lain dia di-tuning juga. Dia mengubah dropout macam-macam ya. Jadi yang penting itu diisi di bab 3 dan bab 4 ya. Jadi kalau Anda eksperimennya banyak kan bisa cukup komprehensif kesimpulannya dan bisa menjawab kenapa Anda mengusulkan itu, karena sudah nyoba gini. Nah, ini grafik history akurasinya dan confusion matrixnya seperti ini. Jadi usulan metode ya seperti biasa diakhiri dengan usulan metode dan
ini dibandingkan dengan, jadi usulannya dia di sini, yang lain itu di sini, dan di sini, gitu ya, clear gitu ya. Jadi dia menyebutnya ini apa kontribusinya di sini. Nah ini apa websitenya ya, website saya minta lokal, tapi sebenarnya sekarang juga bisa kalau Anda mau deploy ya. Ada pertanyaan sampai sini? Awalnya sama ya, awalnya juga ya mirip Anda lah, nggak ngerti apa itu image processing, apa itu deep learning, tetapi hasil akhirnya karena rajin bisa bagus. Oke, yang berikutnya adalah ini PASI image deteksi COVID-19 menggunakan CNN, hasil citra CT scan thorax. Jadi pada saat dia mulai tesis itu datasetnya baru berumur di share di internet itu baru 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Ini masih cukup baru. Ini mirip strukturnya seperti tadi. Coba kita lihat klaim kontribusinya ya. Jadi dimasukkan terus kemudian nanti keluar hasilnya. Kemungkinan COVID atau tidak berdasarkan foto torak. Jadi dia klaimnya seperti ini. Jadi akurasi yang lain itu meskipun datanya berbeda tapi dia menyatakan klaimnya seperti ini. Jadi nanti Anda boleh klaim seperti itu terus nanti tinggal dibuat apa namanya justifikasinya. Jadi mungkin dia hanya ininya mungkin hanya paper yang paling baru yang di sini ya. Jadi karena COVID itu baru ya, jadi dia ininya cukup mutakhir ya 2020 ya, semua 2020 2021. Mungkin dia kok ini utamanya di sini, tetapi di sini mungkin merujuk ke sini. Jadi bisa banyak related work-nya. Ini aplikasinya seperti ini. Oke, itu yang saya maksud dengan saya minta coba Anda bisa nggak bikin aplikasi, tetapi tidak saya minta sekarang. Kemudian ini adalah Deep Neural Network untuk prediksi infeksi COVID berdasarkan diagnosis gejala. Kita lihat ya langsung dia klaim kontribusinya apa. Jadi saya minta clear gitu ya. Jadi tidak 100% sama dengan template yang diatur di buku petunjuk tesis ya, tetapi saya minta langsung clear ke kontribusi tesisnya apa gitu ya. Kontribusi tesis ini adalah model baru berbasis DNN. Kemudian dia sebutkan ada 7 hidden layer, learning rate-nya sekian, optimasinya pakai SGD, aktivasinya pakai ini dan seterusnya. Epochnya 100, batch size-nya 50. Ini ya, jadi dia sebelumnya menggunakan dataset yang sama itu akurat ROC-nya 90%. Nah, dia dengan tadi ya nyoba-nyoba tadi bisa 93,10%. Apakah dia langsung dapat seperti ini? Enggak ya. Jadi berminggu-minggu dicoba-coba bagaimana cara dapat seperti ini. Jadi kalau di paper-paper yang serius gitu yang global atau internasional tuh kadang 0,5% aja sudah dianggap kontribusi ya karena saking susahnya masalahnya gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya Anda asal konsisten ya diulang-ulang berkali-kali ya memang segitu gitu. Kemudian ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya kalau enggak jadi pertanyaan begini no atau yes terus nanti ininya labelnya adalah prediksi apakah COVID atau tidak gejalanya. Kemudian yang lain adalah ada yang Anda datanya teks itu bisa misalnya menggunakan ini ya yang baru itu BERT ini ya, bidirectional encoder representation from transformer. Ini adalah arsitektur yang banyak dipakai untuk saat ini untuk penelitian ya, bukan untuk implementasi ya. Kalau implementasi pakai yang non deep learning itu kan sudah selesai, sudah banyak deploy dan banyak tools untuk itu. Misalnya pakai TF-IDF dan lain sebagainya. Oke. Ini kalau yang ini saya tidak minta dari review produk secara otomatis dia pakai BERT untuk feature extraction-nya. Oke, ini seperti ini. Kemudian
Ini adalah dari kalau nggak salah dari konsentrasi software engineering. Dia bikin software effort estimation menggunakan gradient boosting regressor. Apakah sejak awal dia menyebutnya gradient boosting? Tidak ya. Jadi dia hanya kalau proposalnya software effort estimation menggunakan machine learning. Nah, dapat gradient boostingnya gimana? Ya setelah eksperimen. Setelah eksperimen dicoba macam-macam baru dapat. Setelah dapat, nah itu dipakai biar kontribusinya jelas dipakai di judul. Seperti itu ya. Jadi untuk sekarang ya saya minta bikin proposal itu boleh yang umum dulu. Metodenya apa? Ya nanti dicari dulu. Jadi Anda ini di dalam proposal itu metode apa yang Anda akan coba. Jadi di situ disebutkan, nanti baru yang paling bagus itu bisa Anda usulkan sebagai metode yang diusulkan. Oke, jadi di sini, jadi ini adalah menghitung kalau misalnya suatu project itu ininya berapa, effortnya berapa. Effort itu bisa man hour atau man hour dan harga berapa. Jadi kalau ini diharapkan kalau bisa untuk memprediksi kalau misalnya suatu project perangkat lunak itu pantasnya dihargai berapa gitu ya di situ. Jadi ini aplikasinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Iya, silakan. Kalau yang minimum penelitian terkait itu berapa? Minimum? Iya, minimum. Kan saya minta yang utama itu 1 ya. Iya. Yang utama itu 1. Kemudian yang ini ya sesuai dengan yang Anda anggap perlu aja. Oke, berarti 1 ya Pak, cukup ya? Yes, 1, tetapi yang Anda 1 itu kan juga memperbaiki yang sebelumnya kan. Nah yang sebelumnya itu Anda pakai sebagai referensi terkait juga. Oh, baik Pak. Anda mengerjakan apa? Yang sentiment analysis dengan transfer learning. Oke. Ininya apa? Penelitian terkaitnya apa? Penelitiannya tentang nah itu kalau kemarin itu saya ganti sih Pak. Itu belum dapat lagi sih. Kalau penelitian terkait itu apakah cukup metodenya atau bisa kita contohnya kita meneliti tentang review film gitu, apakah kita nyari filmnya atau terkait metodenya itu harus buat gitu? Gini, jadi penelitian terkait itu untuk menunjukkan posisi penelitian dan kontribusi Anda ya. Jadi tidak ada patokan. Jadi Anda ini ingin orang sudah melakukan ini, tetapi ini belum dilakukan atau hasilnya belum bagus. Nah, saya melakukan dengan metode yang saya temukan sendiri dan hasilnya lebih bagus atau hasilnya melengkapi seperti itu. Jadi penelitian terkait yang ada kaitannya dengan Anda aja. Oh, jadi kalau misal sentimen analisis tentang contoh film, berarti ada penelitian sebelumnya tentang film, tapi ternyata dengan metode seperti ini bisa lebih bagus gitu ya Pak? Nah ya mirip seperti itulah. Oke, baik Pak. Siap. Ya. Berarti nggak harus sama metodenya berarti ya Pak? Enggak harus sama. Tergantung Anda. Jadi di situ ini ya argumentasi Anda ya, tidak ada. Yang jelas sih kalau misalnya Anda tentang sentimen analisis menggunakan BERT, kemudian Anda misalnya mengutip metode untuk peramalan cuaca dengan deep learning, nah itu kan nggak nyambung ya. Itu nggak perlu, itu terlalu jauh. Ya, tetapi kalau Anda bisa menyebutkan di penelitian terkait itu misalnya tadi BERT untuk review produk, itu masih terkait kan, terkait metodenya. Kemudian misalnya ada yang menggunakan TF-IDF untuk apa tadi Anda bilang movie review ya? Iya, betul. Misalnya TF-IDF untuk movie review, nah itu masih terkait kan. Tetapi sebaiknya selain untuk menunjukkan posisi penelitian dan kontribusi Anda, itu juga untuk menunjukkan
kebaruan. Jadi penelitian terkait itu sebaiknya yang tahunnya terakhir-terakhir ya. Jadi Anda ambil aja untuk menjelaskan, untuk meyakinkan pembaca atau meyakinkan reviewer itu sesuatu punya Anda itu sesuatu, nah itu yang ini. Apa namanya yang Anda pakai itu. Ya, baik Pak, cukup jelas Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, coba saya ingin ini ya. Jadi yang berikutnya adalah bagaimana Anda membuat presentasi ya. Kalau tadi membuat tesis, kalau ini adalah contoh dari slide. Jadi biasanya inilah yang slide itu Anda itu hanya diminta maksimal 15 menit ya untuk presentasi tesis. Nah, dalam waktu 15 menit Anda harus menyajikan gagasan Anda itu apa dan dengan apa yang Anda sampaikan itulah nanti terutama yang nanti akan Anda hadapi pertama ya sebelum pembaca tesis Anda itu membaca tesis Anda kan Anda akan menghadapi dosen penguji ya. Jadi dosen penguji itu selain melihat dari buku tesis itu yang paling banyak adalah melihat dari presentasi Anda. Jadi tesis itu slide itu harus clear. Jadi tidak bertele-tele tetapi clear merepresentasikan kontribusi Anda, gitu ya. Jadi ini adalah contohnya. Jadi apa yang harus diisikan itu yang pertama adalah pendahuluan seperti biasa. Pendahuluan itu ya latar belakang tujuan lah kalau di ini. Kemudian Pak, slide-nya belum di-share. Oh, belum saya share ya? Belum, Pak. Oke. Oke ya. Jadi yang pertama adalah pendahuluan, kemudian tinjauan penelitian terkait, kemudian metode. Metode itu Anda melakukan eksperimen apa, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Jadi seawal mungkin itu di pendahuluan itu paling banyak 2 atau 3 slide ya. Jadi pendahuluan itu menyatakan latar belakang, tujuan, deskripsi, batasan masalah dan riset questionnya. Kemudian yang paling penting adalah kalau Anda bisa di sini menyatakan dengan eksplisit kontribusi tesisnya apa. Jadi kontribusi tesisnya apa. Jadi karena Anda dituntut di S2 ini melakukan penelitian ya, maka harus ada kontribusi. Itu ya. Kalau yang sebelumnya itu mungkin kalau di S1 itu mengulangi pekerjaan orang ya, meskipun untuk masalah yang berbeda gitu ya. Mengulangi metode orang. Oke. Kemudian langsung ya ke tinjauan penelitian terkait, ini 1 atau 2 slide saja. Jadi paper 1 itu cerita apa? Kurang lebih seperti ini ya. Anda bisa ngutip di sini, di bab 2 ini langsung copy paste di situ, di tabelnya. Jadi orang melakukan apa, ini seperti ini ya. Jadi judul ini melakukan dengan metode ini hasilnya sekian. Ini tahun itu saya sengaja minta ditulis di sini untuk melihat kemutakhiran ya. Kemutakhiran. Ini ya. Ini metode ini pakai segini gitu ya. Jadi paper 1 apa, paper 2 apa. Kemudian metode yang diusulkan apa? Jadi kalau tadi Pak Anas tadi dia Smotomax ya, dia cerita dulu tentang Smotomax. Kemudian DNN yang tadi ya yang 7 layer tadi ya dia ceritakan di sini. Metode yang diusulkan itu seperti ini gitu. Jadi tidak semua eksperimen diceritakan tetapi yang usulan saja. Nah,
Kemudian eksperimennya seperti apa? Bagaimana melakukan eksperimen untuk menguji algoritma atau metode yang Anda usulkan? Dataset yang dipakai apa? Bagaimana eksperimen dilakukan dan seterusnya yang menurut Anda perlu. Kemudian baru di sini hasil dan pembahasan. Jadi hasil itu Anda kan mungkin dari sekarang sudah melakukan banyak eksperimen kan? Kalau eksperimen itu selalu Anda dokumentasikan ya. Anda dokumentasikan, dicatat meskipun hasilnya negatif biar Anda tidak mengulang lagi. Bisa dalam bentuk buku catatan atau logbook atau bisa juga langsung diketik ya. Jadi misalnya Anda takut lupa gitu nyimpen di file mana ya sudah Anda bikin misalnya di Google Doc atau kalau langsung juga nggak apa-apa misalnya kemarin disisipkan di misalnya di LaTeX gitu, di template LaTeX yang proposal gitu, nanti tinggal copy paste itu ya. Jadi Anda di sini Anda menyebutkan bahwa usulan saya itu hasilnya bagus gitu. Itu Anda sudah melakukan apa saja gitu. Udah dilakukan misalnya tadi ya Pak Anas tadi cerita kalau pakai smooth sudah, pakai yang lain-lain sudah akhirnya menemukan yang paling bagus itu smooth Tomex gitu ya. Itu. Kemudian kesimpulan itu jawaban atas tujuan dan pertanyaan riset itu ulasan hasil secara kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi sekian lebih bagus, sekian persen atau sekian sekian poin dan seterusnya. Kemudian saran itu adalah lanjutan penelitian yang bisa dilakukan dan manfaat dari hasil penelitian Anda itu bisa dimanfaatkan untuk penelitian apa gitu ya. Jadi sesuatu yang Anda itu batasi di tesis ini tidak Anda lakukan, misalnya seperti itu. Jadi saran itu tuh ya, jadi lanjutan penelitian seperti apa. Nah biasanya Anda akan mudah menulis tesis dan menulis slide ini dengan melihat apa yang diceritakan di referensi utama Anda ya. Jadi triknya itu. Jadi kalau gimana sih cara menyatakan kesimpulan dan saran, coba ikuti di referensi utama. Makanya saya selalu sejak awal dan setiap kali kuliah saya menyatakan bahwa Anda harus memilih referensi yang cukup bagus dan kredibel. Karena dari situ Anda bisa belajar mulai dari eksperimennya, juga belajar dari nulisnya. Karena itu sudah dikoreksi oleh expert-expert yang ngerti bidang itu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Jangan lupa absen ya. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Oh, mohon izin Pak Agus. Iya. Saya masih bahas LaTeX, Pak. Kemarin saya juga belum ngumpulin tugas karena memang sudah saya coba beberapa kali masih sama. Akhirnya di PC kantor, ini juga saya baru nyampe kantor kemarin tuh, belum bisa juga dan alhamdulillah baru bisa sekarang, Pak. Alhamdulillah sudah bisa. Itu saya kumpulin lagi nggak apa-apa, Pak? Iya. Saya masih buka itu yang versi 1 sampai nanti ya, yang minggu besok itu versi 3 ya. Baik Pak, makasih banyak Pak. Ini baru bisa Pak, alhamdulillah kebetulan PC-nya ganti, memang harus ganti kali Pak. Iya, bagus lah. Didapat PC baru ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akan ngecek satu-satu ya. Oke, kita absen dulu lah. Dibuka dulu kameranya. Oke, jadi saya sudah ngeset ya jadwal sesuai dengan yang Anda ajukan kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis ya kita kuliah, kemudian hari Sabtunya tidak ada kuliah. Terus kemudian kita ketemu lagi insya Allah untuk UAS minggu depannya. Hari Kamis itu di jam yang sama atau bagaimana Pak? Hari Kamis jam 7. Jam 7 ya Pak ya? Ya, jam 7 malam. Oke, baik Pak. Ya.
Nanti Pak, minggu dilihat aja. depannya itu kan tanggal 1, Pak. Tanggal merah. Oh, nggak ada kuliah juga ya? Iya, tanggal 1 tanggal merah Pak, tahun baru. Oh iya benar Pak Idam, lupa saya. Berarti ada di rumah semua kan? Ya Bisa ujian. takutnya malam rame aja, Pak. Oke. Nggak tidur. Ada ujian akhir yang lain nggak? Oh Pak, tadi yang mata kuliah itu hari apa ya Pak Idam? Takutnya bentrok sama Pak Agus. Pak Hilman hari Selasa. Oh Pak Hilman Selasa berarti aman. Bukan, bukan ujian itunya, tapi minggu depannya itu loh. Yang tanggal 1-nya mau diganti hari apa? Kalau Pak Hilman Selasa, Bapak kan hari Kamis. Pak ya? Oke, iya nggak apa-apa. Cuma yang UAS-nya. Yang minggu depannya UAS-nya tanggal 2, tanggal 3, Pak. 23 ya. Jadi setelah tahun baru. Tahun baru. Yang ada UAS apa? Pak Ilman aja. Yang lain nggak ada. Big data. BI ada Pak Aris. Pak Aris. Pak Haris Darmawan, Pak. Pak Hilman udah mulai jalan UAS-nya. Pak Ilman, Pak Aris juga ada UAS. Iya. Ada, Pak. Ada. Saya ada. Terus satu lagi ada nggak? Pak Windu sepertinya nggak ada ya Pak Idam ya? Nggak ada. Nggak. Ngumpul itu di proposal kita sama jurnal Pak. Tadi sempat dibahas juga. Nanti selesai ini mungkin kita mau curhat ke Pak Agus. Oke, jadi di UAS itu saya akan menguji, jadi kelengkapan kesiapan Anda untuk melakukan tesis semester depan ya. Jadi saya ingin lisan gitu mungkin selain tertulis. Jadi kalau bisa yang Anda waktunya cukup leluasa, tetapi tidak harus sebelum batas waktu pengumpulan nilai ya. Makanya sebelum tanggal 1 itu bisa juga sih Pak. Sebelum tanggal 1? Iya. 31 gitu? 31 ada kuliah. Jumat ada kuliah kan? 31 Jumat. Iya ada kuliah kan? Pak Windu sama Pak Anu. Ada Pak Windu sama Pak Hafiz. Tanggal 29 kah Pak? Atau 30? Terserah teman-teman. Ya, nanti Anda ini aja dulu. Mungkin kalau nggak cukup 1 hari ya 2 hari gitu. Cuma ya ini aja sih, Anda nggak, ya ini aja, terutama Anda siapkan aja proposalnya. Dan eksperimen ya, hasil eksperimen sementara. Bahannya itu aja. Ya. Jika masih ada error Pak, eksperimennya Pak. Nah, berarti nilainya kurang. Ya. Ya diusahakan Pak, nggak error. Ini sementara sih masih ada yang error Pak. Oke. Yang transformer. Masih ada waktu 2 minggu lagi. Error kenapa? Iya, nggak, di running itu masih banyak errornya, belum nemu sih Pak. Iya. Ya memang pekerjaan kita membetulkan error ya. Jadi kalau nggak ada errornya. Bener banget, termasuk latek kemarin Pak. Iya. Belajarnya kan dari error. Iya, dari Pak. Hasil yang jelek itu, kalau hasil yang jelek itu jangan terus langsung putus asa ya. Nanti sama dosen pembimbing kan diarahkan, ini diginiin, coba gini gitu ya. Oke, saya cek. Sebentar ya, saya mau absen dulu ya, nanti telat. Saya belum capture tadi. Oke, coba kameranya dinyalakan lagi. Oke, 1, 2. Ya. Tat.
Dari Pak Ilman kasih tugas apa? Kita kelompok Pak, Eksperimen. Project Pak. project. Project. Terus ya ditanya sama kayak tesis Pak. Saya kayak sidang tesis. Nggak bisa Anda pakai buat proposal tesis. Kelompok Pak, yang punya kelompok saya yang pakai. Oh gitu. Ya kan berarti kan satu, saya kan kalau di mata kuliah ini kan nggak terlalu berat kan, itu kan terserah Anda mau milih apa. Ya mungkin saya perlu bimbingan full Pak Agus nih Pak. Aduh, pusing saya Pak. Harus, bentar ya. Pak izin tanya Pak. Ya silakan. Kalau penelitian terkait menggunakan conference paper itu boleh nggak? Konferennya apa? IEEE Pak. Ya boleh aja, tapi kalau bisa jangan jadi kecuali kalau ini ya, kalau bagus ya, kayak transfer learning itu ya, itu papernya conference ya, tetapi memang semua orang pakai itu. Ya. Oh, berarti boleh ya Pak? Ya boleh aja. Tapi harus dilihat dulu seperti apa papernya. Siapa? Ya misalnya conference internasional tapi paper saya gitu ya, itu belum tentu layak ya. Jadi Anda ini. Tapi kalau misalnya paper dari apa namanya yang memenangkan lomba ImageNet dari Google, nah itu meskipun conference itu dia sudah melakukan banyak hal eksperimen gitu ya, itu bisa. Kayak VGG, terus kemudian jadi sebagian besar sih memang apa mereka challenge-nya itu di gambar ya, jadi ininya di situ. Itu juga kalau Pak Ilman proposal ya. Kalau Pak ini apa? Jurnal Pak. Project sama jurnal Pak Hilman Pak. Project sama jurnal. Project, jurnal terus. Tapi Pak Ilman itu kan sudah dikasih tahu kan? Sudah di awal. Mompel ini gitu kan? Iya, udah dikasih tema-temanya udah diberikan. Terus ininya juga contoh programnya juga dikasih kan? Ada, dikasih linknya Pak, yang dari GitHub atau di Kaggle. Oke, saya cek dulu satu-satu ya. Gudava ada? M. Gudava ada? Siapa Pak? Muhammad Gudava Taufik Akbar. Hadir Pak. Kenapa belum dicoba Pak lateknya Pak? Saya coba error Pak. Saya kan kemarin ini kirim di Telegram ya Pak. Itu saya udah coba dari saran Bapak masih nggak bisa tuh Pak. Udah menyerah? Cari link yang text lab yang lain Pak. Saya juga pakai yang lain, alhamdulillah bisa.
Iya, saya coba sarannya deh dari Pak Agus ya. Saya share di grup ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, kalau lihat ininya kurang ya Pak bobotnya ya Pak. Jadi saya ini mungkin dalam waktu 1-2 hari selesai ya. Cuma perbandingan metode pengukuran jarak pada algoritma KNN ya. Pada prediksi dimensia. Jadi KNN itu itu kan tinggal mengganti satu variabel aja udah selesai ya. Jadi belum menunjukkan kelas Bapak sebagai melakukan tesis master ya Pak. Ya, coba nanti dicari yang lain, misalnya metodenya dibuat lebih umum. Jadi Bapak posisinya baru mau mencari metode apa yang paling bagus untuk prediksi dimensia gitu ya. Jadi misalnya proposalnya diganti menjadi machine learning untuk prediksi dimensia. Jadi Bapak bisa mencoba macam-macam metode di situ. Jadi kalau hanya satu hiperparameter yang Bapak mainkan, apalagi pakai KNN itu sangat kurang ya Pak. Nggak ada ide yang ini. Ini dari mana ini idenya? Ingat kemarin Parkinson, Pak, dari Abdullah Allen. Iya ya, ininya bagus, idenya bagus, cuma jangan langsung seperti ini kan. Kalau jarak itu kan cuma Euclidean distance, terus kemudian apa lagi gitu ya. Terus selesai kan? Iya Pak, baik Pak. Iya. Oke. Harus lebih kerja keras ya Pak Gudava. Siap Pak. Oke. Siska ada? Oh, saya nggak tunjukin slide-nya ya. Bentar. Udah, Pak. Iya, Pak. Ini nanti Anda mau fokus ke data imbalance-nya saja? Atau mau mulainya dari sini, terus nanti diperluas? Halo? Oh iya, Pak. Oh, kan kemarin karena proposal, sebenarnya fokusnya ke eksplorasi yang metode GAN itu, Pak. Ya nggak apa-apa di ini aja dulu, umum dulu ya. Nanti kan Iya. kalau menemukan itu baru tadi ya, dicoba. Sudah lengkap semuanya ini? Ini belum ya? Oke. Ya udah mulai bagus ya. Ya, cuma kalau bisa yang sekarang, ini sudah dilakukan? Udah, Pak. Kemudian, oke. Jadi tinggal Anda tulis saja ini masing-masing ini nyicil gitu ya, nyicil bikin itu. Tapi GAN itu kan ini arsitektur yang tidak merujuk pada. Jadi kalau seperti ini Anda ini GAN itu kan arsitektur deep learning ya. Jadi kan jumlah ininya berapa itu kan Anda bisa set ya. Iya, Pak. Jumlah Data yang ya, jumlah data dan jumlah arsitekturnya seperti apa kan bisa Anda set ya. Jadi fokus Anda adalah ini. Terus kemudian kalau bisa jangan seperti paper acuan Anda itu kan beberapa dataset kan? Iya, Pak. Nah, kalau bisa diuji di banyak dataset gitu. Baik, Pak. Ya. Kenapa Ini masih juga, kecil ya? Ya. Ini GAN-nya juga saya masih yang generate keseluruhan data gitu, Pak. Belum yang minoritinya doang yang diimplementasiin GAN-nya gitu. Iya. Makanya masih kayak gitu. Ya, nanti kan Anda kan sudah kebayang eksperimen apa yang bisa Anda lakukan gitu ya. Jadi kalau bisa sih coba dibaca smooth ya.
Smooth itu kan memiliki kelemahan ya, jadi terutama pada data-data yang ada di perbatasan gitu ya. Jadi coba nanti mungkin lebih bisa juga fokus ke memperbaiki kelemahan Smooth itu dengan GAN. Ya. Nah ini kalau pakai, ini kan masih kalah dari Smooth ya, tetapi sebenarnya Smooth itu dia hanya berdasarkan distance saja. Ya udah nanti di ini. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Ini ngeprintnya kurang ke bawah ya? Iya, Pak. Itu Oh, kenapa? kalau semua saya masukin 200 halaman, Pak. Nggak Jadi, usah. oh, cuman. Nggak usah, cukup ini aja, head-nya sama contoh nilai. Oh, iya. Nah. Jadinya di bawah. Jadi seperti ini contohnya gitu, ininya. Testing program. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Idham, ada ya? Hadir, Pak. Update-nya gambar KDD, tinjauan pustaka KDD. Oke ya, jadi ini Pak Idham ya. Jadi Bapak dan teman-teman tidak harus selalu pakai KDD gitu ya. Kan yang dikerjakan kan belum tentu semua aspek ya. Mungkin hanya classifier-nya aja gitu ya. Jadi bukan ini seperti yang saya sampaikan bahwa ini bukan project data mining tetapi penelitian data mining. Iya, Pak. Oke. Ya. Ini belum saya masukkan, Pak, yang transformer, Pak. Judulnya belum saya rubah. Oh, oke. Saya ngasih saran transformer ya? Iya, kayaknya lebih cenderung ke transformer, Pak. Enggak, ini aja, Pak. Menurut saya ya, Bapak ini aja, judulnya dibikin umum, Pak. Prediksi harga saham di Indonesia dengan deep learning atau transfer learning gitu. Dengan machine learning atau transfer learning gitu aja. Yang transformer, kemudian artificial ini long LSTM itu Bapak masukkan di ini aja. Di rencana di metode penelitian. Jadi mau rencana eksperimennya seperti apa? Bapak coba pakai. Jadi dibikin umum aja, Pak. Oh, berarti prediksi harga saham di Indonesia dengan deep learning gitu, Pak ya? Misalnya itu. Tetapi deep learning-nya seperti apa dan Bapak uraikan nanti di. Jadi kan ini baru rencana kan Bapak mau mencoba ini, tapi kan belum tentu yang transformer paling bagus kan? Iya, Pak. Atau transformernya harus diapain biar jadi bermanfaat. Nah itu kan masih itu ya. Jadi ini umum aja dulu. Tapi Bapak udah kebayang gitu eksperimennya mau apa aja yang dicoba gitu. Ya. Bapak tulis di sini. Sudah dapat sih codingannya itu, Pak. Cuma ya itu masih bagus. Error. Ya, bagus. Oke, berarti kan ini udah selesai ya. Di sini udah selesai. Rencana kontribusi, oke. Ini kan nanti tinggal Anda kumpulkan ya kalau ini ya. Kalau mau pakai ini ya, tetapi kalau Anda sangat fanatik dengan Word ya diubah ke Word dulu baru di. Nah, seperti ikut sih Pak saya Pak. Bukan sih kalau kebetulan di saya sih sama Pak dengan yang Pak Windu. Kan Bapak juga kan ngasih tahu kalau sama dengan yang mata kuliah lain nggak apa-apa bilang. Oh iya nggak apa-apa. Cuma saya tuntutannya kontribusinya harus clear. Apa rencana kontribusi dan rencana eksperimennya untuk tahap ini ya? Iya Pak. Nah, kalau soal kontribusinya sudah ada atau belum, ya enggak lah kan Anda belum eksperimen secara komprehensif ya. Nanti mungkin baru setelah Anda lakukan semuanya. Seperti tadi ya, seperti yang Anas tadi itu ya setelah dia melakukan banyak eksperimen ya, 100-an mungkin ada ininya ya, nyoba-nyoba ya. Baru dapat kontribusi gitu. Ada pertanyaan, Idam? Sementara belum sih Pak. Oke. Makasih Pak. Arif Budiarto ada? Iya Pak, ada Pak.
Ya, ya seperti ini Pak. Krips DM itu nggak harus selalu dimasukkan Pak. Kalau tidak dilakukan semuanya ya nggak usah dilakukan Pak. Nggak usah dimasukkan Pak, dibuang aja. Oh baik Pak. Nah seperti ini Pak. Ini kalau menurut saya sebaiknya dibikin judul umum saja. Misalnya membuat model prediksi penyakit ginjal kronis gitu ya. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi metode yang Bapak mau rencana coba itu ditaruh di sini. Ditaruh di eksperimennya, rencana eksperimen. Oke ya, jadi nanti jangan komparatif ya. Jadi tidak belum kelasnya Anda membandingkan metode ya. Jadi nanti Anda eksperimen kemudian mengusulkan metode yang menurut Anda paling bagus saja. Ini sudah pakai LaTeX? Sudah Pak. Ya ini batasnya dikesiniin sedikit ya biar sama dengan ini. Oh iya baik. Nah, ngerti caranya? Iya Pak. Oke. Memang harus sabar ya kalau tabel ya. Betul. Iya ya. Codingnya mesti sebelah-sebelahan. Iya ya. Tapi nanti begitu Anda terbiasa enak itu. Jadi kalau apalagi kalau Anda rajin ya, ini template ini ada pakai sebagai catatan logbook Anda waktu eksperimen ya. Jadi cepat sekali. Kadang kalau saya ya, yang saya alami kalau bimbing itu kadang memutuskan, oke, Anda ambil ini saja itu kadang baru beberapa hari sebelum pendaftaran atau sebelum sidang ya. Jadi mahasiswanya harus kerja keras ya, karena untuk men-setting gitu novelty-nya di mana itu kadang harus ini. Kan saya juga belum tahu kan nanti hasilnya seperti apa. Harus lihat dulu eksperimen. Ada pertanyaan, Pak Arif? Sementara belum, Pak. Oke. Ya lanjutkan ya. Baik, dilengkapi. Pak. Terima kasih. Muhammad Nur ada? Muhammad Nur ada nggak? Muhammad Nur tidak ada. Maaf Pak, tadi Pak Muhammad Nur ada chat saya Pak. Kalau dia lagi di lapangan. Oke. Oke ya nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini ya. Jadi umum saja dulu. Nanti baru metode apa yang Anda temukan itu Anda angkat sebagai judul. Oke, judul spesifik itu kalau dipublikasikan itu yang biar ininya ada bagian yang umum, ada bagian yang spesifik itu biar nanti disitasi orang nih. Oke, menambahkan eksperimennya. Eko Ramanuddin ada? Eko? Pak Eko tadi masih dalam perjalanan, Pak. Ya ini domain problemnya harus jelas ya. Untuk masalah apa gitu, jangan gerambiang gini ya. Domain problemnya apa? Untuk kan kalau imbalance itu bisa tadi seperti Siska tadi di data medis atau di mana gitu ya. Jadi resamplingnya itu seperti apa? Aldi Zakaria, ada nggak? Ya Pak, izin saya lagi di jalan juga sih Pak.
Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Ahmad, Pak Tarofiki. Hadir, Pak. Oke ya, sentimen terhadap film. Oke, banyak ya tentang itu ya. Jadi Anda harus hati-hati ya. Mungkin agak cukup kesulitan untuk menemukan novel itu, tapi ya ini aja apa dikaji aja kalau memang Anda tertarik di sini ya. Jadi apa harus komprehensif literatur review-nya. Anda mau pakai dataset Indonesia gitu maksudnya? Itu rencana pakai data scrap dari YouTube sih. Oke, scraping. Oke, kalau scraping mungkin ini ya bisa lah. Masih belum apa-apa ya. Sudah ada progres minggu ini? Baru kalau yang submit ini baru pendahuluan. Oke, ya udah nanti saya tunggu ininya. Minggu besok itu versi ketiga, kemudian minggu depan harus sudah final ya, karena tidak ada waktu lagi untuk apa saya menunggu Anda ini ya, karena harus memasukkan nilai buat semuanya. Oke. Trisiwi, Indra Cahyani, ada? Hadir Pak. Yang progres belum saya kirimin lagi Pak, untuk yang di bab 3 sama yang eksperimen untuk pengambilan data dari Twitternya baru selesai Pak. Ini pakai Word Bu, nggak pakai latex? Belum nih, tadi baru ngambil linknya Mas Agus, soalnya kemarin saya juga nggak bisa. Ini masih download lagi nih Pak, lagi berjalan download untuk latexnya Pak. Iya Bu, ini apa kalau sekilas baca itu belum menunjukkan kalau ini penelitian Bu. Jadi gimana ya Pak? Seperti apa menerapkan suatu metode di masalah ini ya, masalah yang Ibu angkat ya. Jadi tidak berangkat dari literatur review yang cukup. Jadi saya perbaiki. Nggak apa-apa Ibu pakai data ini, datasetnya bisa dipakai, tetapi cara mengungkapkannya mestinya dari masalah yang masalah metode yang apa juga dibicarakan di paper-paper sebelumnya. Bukan dari masalah topiknya ya Pak ya? Kalau ini kan kasus saja kan, datasetnya nggak apa-apa dipakai, Ibu pakai nggak apa-apa, tetapi kalau Ibu memakai metode yang sudah standar itu apa kelasnya bukan kelas penelitian tesis Bu. Oh iya, baik Pak, nanti saya Ya, perbaiki. untuk tesis ini ya, seperti teman-teman Anda tadi Bu, Ibu bisa ini ya, seperti ini kan apalagi ini apa namanya? Ini dari jurnal yang kurang ini ya, kurang inilah, kurang bisa dipakai untuk inilah. Rujukannya saya juga kemarin udah ngecek lagi sih Pak, udah ada perbaikan dari saya Ya. untuk jurnal rujukannya. Ya, jadi kalau seperti ini kan sudah mungkin domainnya bukan domain kita lagi, tetapi mungkin sudah domain orang ilmu komunikasi ya, yang dia perlu memetakan opini gitu. Jadi kebaruannya itu memang kebaruan pada opininya seperti apa gitu ya. Tetapi kalau kita kan ke propose system yang nanti akan dipakai oleh pengguna itu. Yang penting itu bukan berapa persen negatif atau berapa persen positif, tetapi yang penting adalah Ibu itu kontribusi ke metodenya. Itu baru menunjukkan kalau apa kelasnya S2 gitu ya. Itu kalau kayak begini Pak, berarti judul yang paling, contoh judul yang sesuai bagaimana ya Pak? Lihat di itu Bu, lihat di referensi terkaitnya. Oh baik Pak, untuk penelitian sebelumnya ya Pak? Iya. Ya, baik, seperti teman-teman Ibu tadi loh kan ininya kan dari jurnal-jurnal yang seperti itulah. Iya, tadi saya mau lihat punya Mas Ahmad itu Pak. Ya, dari yang seperti itu ya. Jadi ya bisa aja Ibu kerjasama sama yang mirip-mirip ya. Misalnya
Ibu jadi oke ininya ini tetapi misalnya pakai deep learning atau pakai BERT gitu ya. Oh, metodenya diganti. Iya, jadi itu jangan apa namanya? Kalau temuannya itu berapa persen yang opini apa namanya sentimen positif, sentimen negatif itu mungkin itu menarik buat orang ilmu komunikasi gitu ya, atau orang politik atau orang pengamat gitu ya. Tapi kalau ini kan metode yang sudah sudah bagus gitu di ini yang tidak ada masalah lagi. Misalnya kalau saya nggak begitu ngerti ya soal ini ya, tetapi ada juga tuh sentimen analisis pakai BERT di jurnal IEEE. Nah, seperti itu yang Ibu angkat. Masalahnya di mana? Masalah risetnya di mana di situ? Oh, baik Pak. Nanti kalau gitu Ya. saya perbaiki metodenya ya Pak. Jadi diperbaiki total Bu. Jadi cara berpikir Ibu juga harus ini bahwa Ibu itu berusaha untuk kontribusi gitu. Kontribusi dari referensi terkait sebelumnya. Baik, Oke ya. Baik Pak, ini kemarin memang idenya gara-gara betul sekali Bapak bilang tadi untuk mendapatkan masalah sentimen positif negatif, saya masih ke situ mindsetnya Pak. Nanti saya perbaiki Pak. Iya, ya. Makasih Pak Agus. Oke. Cici Sri Rahayu, ada? Halo? Ada nggak? Saya tadi join terus ada kendala jaringan kelihatannya tapi nggak tahu nih Pak. Jadi Bu Cici ngasih tahu. Iya ya. Oke. Ya Pak. Ada? Ya Pak. Tadi jaringannya masalah Pak. Oke Bu. Oke ya, flow-nya udah tahu ya Bu, udah mantap di situ ya. Insya Allah Pak. Oke, ya dilanjutkan saja. Ada pertanyaan nggak? Kemarin masalahnya saya ada pas masukin rumus Pak, itu masih ada yang nggak ngerti, akhirnya saya screenshot jadi gambar yang saya masukin. Masalah LaTeX? Iya Pak, di LaTeX. Yang di LaTeX. Oke. Ya. Iya. Terus satu lagi masalahnya kemarin pas yang uji coba eksperimen, gabungin 2 dataset, pas digabungin tipe datanya berbeda. Nah itu mungkin diulang lagi nanti sama saya Pak, harus ada yang diulang. Iya Bu, pelan-pelan Bu. Siap Nggak Pak. apa-apa itu ini yang digabungin misalnya satu itu dulu, satu kolom dulu, ini gimana. Jadi itu memang harus melewati error seperti itu. Jadi Ibu kalau ada error, jadi kalau bisa sih ininya jangan banyak-banyak, nanti kalau errornya banyak jadi Ibu bingung, jadi diubahnya sedikit-sedikit. Terus ini nggak bisa Ibu nyari yang semuanya dari referensinya dari bahasa Inggris Bu? Kemarin saya agak kesulitan karena kan banyak kan berbayar Pak, jadi saya pakai yang internasional sama yang nasional juga saya gabung. Tapi referensi utama yang dari Bapak. Referensi utamanya yang mana? Yang dari Bapak yang di Telegram, yang di Telegram dikirimin nama Bapak itu yang jadi referensi utama. Judulnya apa Bu? Saya lupa Bu. Sebentar Pak. Enggak, saya ingin menunjukkan bagaimana mencari referensi terkaitnya gitu. Sebentar Pak, saya buka dulu. Yang Hussein kan Pak, yang student for formulator prediction. Ini student per formulator. Iya, yang dikirimin Bapak dari Telegram. Per formula. Husainkan Pak, Husainkan. Per formulator. Cari ya.
Jadi di mana? Linknya Pak udah saya kirim Pak. Oh iya ya. Yang dari Spinger. Di chatroom. Ya ya. Iya Bu, jadi Bu ini semuanya di sini. Oke. Ini udah Ibu baca baik-baik? Ya Pak. Saya masih pelajari untuk di eksperimennya juga. Saya fokus ke klasifikasinya dulu. Soalnya di situ ada 2, regresi sama klasifikasi. Ini loh Bu, di sini kan ada Bu. Related research. Ini bisa Ibu, ini juga sebagai referensi Bu. Minta linknya aja Pak, bisa dikirim nanti. Ya ada di sini kan? Yang Ibu Nah, itu. share link barusan. Oh ya, yang di dalam ininya ya Pak. Siap. Iya. Yang di referensinya siapa? Iya. Cici ini lagi, Cici pelajarin nanti. Ya kalau, nah ini misalnya nih, ini kan Nanti terkait. Cici tambahin lagi. Ya. Ganti ya, yang nggak relevan diganti ya, biar menunjukkan kalau Ibu ini gitu. Apa? Siapa? Ya Bu Nafid lah ininya penelitiannya. Pak, terima kasih arahannya Pak. Iya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke, jadi tantangan Ibu pertama, Ibu harus bisa membuat data yang Ibu punya itu bisa dibaca dan dilakukan klasifikasi ya. Setelah itu udah nanti Iya Pak. kesananya makin sedikit error. Oke. Digabungkan dulu saya datanya, nanti saya drop beberapa atributnya khusus yang saya teliti aja Pak, baru di pakai model itunya, klasifikasinya. Oke. Kayaknya udah semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu aja Pak, yang latek, yang rumus Pak nggak ngerti. Soalnya ada sigmanya itu saya nggak ngerti. Oke, equation-nya. Oke. Oh iya Pak, kalau gitu masukin equation. Masukin equation. Equation-nya ada yang di bawahnya huruf, terus sama yang di atas gitu Pak, saya nggak ngerti. Ya, oke. Kita cari tools yang lain ya. Iya Pak. Siap Pak. Jadi kali ini kemarin pakai gambar saya. Enggak. Justru jangan. Itu justru keunggulan. Iya, enaknya kita pakai LaTeX itu ini. Coba Anda download ini ya. Download apa Pak? Equal X semuanya ya. Boleh kirim linknya. Iya Pak. Idam udah bisa nulis persamaan? Belum Pak, saya Pak. Siska bisa nggak? Kemarin karena saya sama Bapak, jadi saya contoh yang udah ada, jadi bisa. Bisa? Bisa Pak. Diubah-ubah sedikit bisa? Bisa. Oke. Kalau yang dari Bapak bisa, kalau yang ada di bawah tambahannya saya nggak ngerti Pak. Iya. Misalnya sigma ada di bawahnya sigma itu ada huruf lagi gitu, atau angka. Oke ya. Coba di yang equal X itu di download dan diinstal ya. Itu alat bantu yang lumayan membantu ya. Kalau buat saya ya, mudah-mudahan juga buat Anda. Baik Pak. Download semuanya. Kalau sudah terinstall engine LaTeX di situ, gimana ya? Kok nggak terdownload? Oh ini ya?
Windows sini ya. Salah. Oke. TextMaker. Sama tadi masih error-error ya punya Bu Ibu ya. Jadi yang apa namanya harusnya itemize tadi belum, masih salah ya. Iya Pak. Pendahulu ininya di mana? Sini ya. Jadi di sini itu kan ada di bagian ini 2, 3, 2 itu ini ya questionnya ini ya. Di saya share screen Bapak masih yang itu, yang Springer. Nggak muncul. Yang lain? Apa saya yang terkendala jaringan? Muncul Pak, yang tinjauan algoritma ya? Tinjauan Oh, di saya berarti jaringannya bermasalah Pak, maaf. Saya sudah menayangkan LaTeX belum? Sudah. Iya, di Oke. saya jaringannya Pak berarti. Oh iya Bu, Ibu harus pindah ke kota Bu kayaknya tinggal. Dari kota Depok pindah ke kota Jakarta Oh, ya. iya. Apa perlu pindah Kalimantan Bu? Kota. Ini lagi apa hujan di sini, hujan deras Pak. Hujan deras jadi nggak Sekarang stabil. Guru kan senjatanya internet ya, harus. Boleh minta kirim di chat Pak itu Pak, saya coba di sini Pak. Apa itu? Codingannya Pak. Ini codingnya baru mulai. Oh, Ini kan yang masih yang standar, contoh standar. Masih yang contoh yang standar. Cuma saya copy iya. aja dari atas gitu ya. Ibu tadi bilang Sigma ya. Misalnya Sigma. Iya Pak. Saya taruh di sini ya, di bawah ini ya, biar baru. Ditaruh di mana saja, tapi Bapak Ibu ngikutin aja yang codingan saya ya. Sigma itu biasanya nulisnya gini aja sih. Sigma itu kan sebenarnya sum ya. Kalau Iya, nggak Pak, salah gini ya. betul. Jumlah. Di sini ada nggak? Match. Kita compile dulu ya, coba ya. Slash sum. Ya akan jadi apa? Mana Geri? S-nya kecil ya. Coba ya tadi yang equal X tadi udah selesai belum? Kita install ya. Mana? Sum.
Oh, S-nya kecil ya. Jadi saya biasanya nyontek di sini ya. Nanti biasanya ini kalau Bapak Ibu ketik di sini, nanti di sini keluar ininya seperti apa. Tapi mungkin perlu di restart ya. Jadi saya kasih contoh aja di sini ya. Sum, kemudian batas bawah itu kasih gini ya. Misalnya batas bawahnya K sama dengan 1. Terus batas atasnya kasih tanda gini. Gitu. 10. Oke. Kita lihat. Ini ya. Ini ya Bu, gini maksudnya ya. Halo? Ya Pak, Kelihatan nggak? munculnya latek Pak di saya. Iya, Ini- Ini kelihatan nggak? kelihatan Rumusnya. Pak. Kalau Iya. rumusnya kelihatan itu Pak, yang P sama dengan TP. Ibu mau Di perlu bawah. yang seperti apa coba? Ibu kirim. Saya kirim di Telegram udah Pak gambarnya. Oh, gambarnya udah dikirim di Telegram. Ntar ya saya Iya, baca Pak. ya. Siap. Oke. Oke ya, saya ini ya kalau Pak Idham dan lain-lain membutuhkan ya. Jadi ini tinggal mau di ini apa misalnya di sini disebutkan K plus 1 dan seterusnya ya. Tinggal ininya berapa. Ini ya, K plus 1 dan seterusnya ya, ininya begini. Jadi memang agak susah pertama, tapi begitu nanti terbiasa, ini akan lebih enak ya, karena nggak naik turun seperti Anda menggunakan Word ya. Dan hasilnya juga lebih ini ya, lebih rapi, lebih bagus. Nah kalau yang Ibu minta, itu coba saya bantu, paling bawah aja ya. Equation. Misalnya, ini cukup besar nggak buat diikuti? Pak Idham? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, saya besar Pak. Ya, saya Oke. besarkan. Bu Cici kelihatan? Iya Pak, nanti di copy aja di ininya Pak, di saya di agak delay, di copy codingannya minta mohon. Ini kan D-nya kan Bantuannya, ini Pak. kan Nanti kalau ini bisa Iya. begini ya, tapi ada juga opsi subscribe mungkin ya. Pokoknya kalau mau di bawah D itu ditulisnya gini. Di Eccluidian. Terus di sini ada dalam kurung X, Y sama dengan itu akar pangkat 2 ya, slash Iya, SQRT. Ini sudah ada di sini ya contohnya ya. SQRT slash gini. Terus ini aja sum-nya. Sum di bawahnya I dalam kurung X I. Nanti kalau Anda mengikuti jadi tahu ya polanya ya. Jadi Anda bisa menebak-nebak harusnya seperti apa. Kalau di bawah itu tinggal pakai garis bawah, kalau di atas tinggal pakai ini namanya ini di atas. Ini kalau ke atas berarti pakai ini ya.
Untuk angkat Pak ya? Angkat pakai gini. Mudah-mudahan berhasil. Kita kutip ya. Berdasarkan persamaan posisi ref ini ya, maka disimpul P. Ini ya, gini Bu, maksudnya Bu. Ya kan? Pak Idam bisa? Itu Pak, muncul Pak. muncul sendiri Pak Ya, ya, Pak. yang ini Minta tadi codingnya. 2.4. Gini kan? Lebih rapi Iya. kan? Terus di sini juga langsung Iya, disitasi. Pak. Oke. Minta codingannya ya Pak, mohon izin di chatroom. Ya. Ya, dicoba aja gitu. Ya ini gitulah, nggak banyak. Siapa? Kan? Makasih banyak Pak. Kalau pusing ya coba lihat. Ini masih belum terkompil ya. Nantilah. Kalau saya harus restart dulu. Kalau pakai ini nanti Anda bisa klik di sini ya. Nanti kelihatan di sini hasilnya apa. Terus yang di sini Anda bisa copy ke di sini. Tetapi kalau Ibu misalnya, ya dasarnya ini sih, kalau ini ya sudah beres kan. Persamanya nggak banyak kan ya Anda ya. Untuk Oke. munculkan equation tadi mana Pak? Ini Pak, munculkan Nggak yang tadi banyak. Pak. Ya. Mana? Yang munculkan equation yang tadi Pak, sebelum ini. Tadi yang Bapak klik sebelum ini tadi Pak, ada equation banyak. Nah ini. Ini. Itu Iya. yang tadi loh, yang equal X. Tapi ini belum beres ininya. Saya harus restart komputer baru dia menemukan. Jadi dia mencari apa namanya, lateksnya ada di mana gitu. Nah dia belum ketemu. Makanya Berarti kalau pakai sudah ketemu, equal X, kalau Anda berhasil Oke, installnya, nah nanti kalau Anda bisa nyari gitu. Ini semacam library gitu loh. Kalau mau menulis ini gimana. Jadi nggak perlu dihafal ininya. Sama kayak yang link saya Simpel-simpel. kasih itu Pak ya. Itu Apa link itu? yang saya kasih itu Pak, perintah-perintah latex itu. Nah itu lebih bagus lagi, lebih praktis lagi. Ya. Yang overleaf ya? Iya Pak. Ya, ini lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Tinggal dicari yang apa namanya? Formulanya. Termasuk trigonometri atau apa. Cuma kan ininya nggak banyak ya, Anda ya. Beda mungkin kalau saya di bidang yang lain, di signal processing itu persamaannya banyak ya, jadi agak rumit. Tapi kalau Anda kan metrik performansi, kemudian mungkin nanti apa namanya, kalau Anda pakai deep learning itu ada matematikanya, ada Euclidean distance itu ada matematikanya sedikit lah. Tapi kalau ada kesulitan ya ditanyakan aja. Kalau misalnya nyari sendiri nggak ketemu, mentok ya tanyakan aja. Nggak susah. Oke, gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Nanti Cici coba lagi. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya. Anda lanjutkan dengan menyempurnakan proposal. Nah, nanti kita saya kasih link untuk progresnya ya. Jadi progresnya sebesar apa Anda submit besok malam. Kemudian yang finalnya nanti minggu depan ya, hari
hari minggunya ya, minggu depan ya. Baik, Pak. Oke, jadi saya harapkan Anda semuanya selama kurang lebih hampir 1 semester memahami ya bahwa objektif dari kuliah ini adalah terutama adalah Anda bisa fokus pada masalah apa yang Anda akan angkat untuk tesis. Jadi semester depan Anda sepenuhnya hanya memiliki beban untuk tesis, kecuali kalau ada mata kuliah yang harus diulang ya. Tapi sebagian besar akan hanya tesis, jadi lebih banyak waktu dan lebih bisa fokus, tetapi itu juga menjadi tantangan karena semuanya masalahnya akan beda-beda, sehingga kalau motivasi dan fokusnya tidak dibangun dari sekarang itu akan Anda akan mengalami kesulitan, apalagi Anda semua itu kerja. Jadi gitu ya. Jadi fokus biar kalau bisa jangan menunggu dekat pendaftaran tesis baru Anda selesaikan tesisnya. Kalau misalnya bisa, jadi mulai dikerjakan terus ya, meskipun nanti libur ya ada jeda sampai Maret ya dikerjakan terus, jangan nunggu sampai harus dapat pembimbing dulu baru dikerjakan ya, eksperimen jalan terus ya. Itu. Terus kalau sudah menemukan sesuatu yang novelty ya cepat dibilang ke dosen pembimbingnya, diklaim ini bisa enggak Pak, terus bisa saya mulai nulis atau enggak gitu ya. Jadi Anda sudah tenang untuk selanjutnya, misalnya ingin dipublikasikan, kalau dosen pembimbingnya menuntut publikasi, Anda punya cukup waktu leluasa ya. Jadi pesan saya kalau bisa fokus ya. Kemudian jangan cari yang masalah yang terlalu effortnya terlalu besar buat Anda. Ini masih pandemi ya, misalnya kalau harus mengumpulkan data langsung dari 1.000 orang pelanggan misalnya, itu saya rasa itu tidak tepat kalau Anda pakai untuk tesis kan, dari datanya aja udah susah gitu. Apalagi saya minta Anda fokus ke metodenya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi makanya pentingnya untuk mengangkat argumennya di referensi terkaitnya seperti apa gitu ya. Tuh. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, selamat melanjutkan. Pak. Ya. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Untuk dosen pembimbing itu biasanya dikasih tahunya di akhir semester 3 atau di awal semester 4, Pak? Dan apakah bisa kita yang menentukan atau dari pihak kampus, ya, Pak? Jadi biasanya nanti di akhir semester ini Anda diminta untuk memasukkan proposal tesis ke prodi dan memilih calon pembimbing 3. Jadi nanti prodi yang akan memilihkan untuk Anda calon pembimbingnya siapa. Pembimbing Anda akhirnya siapa gitu. Ya, prodi itu maksudnya terutama sekprodi ya. Ada 3 pilihan ya, Pak? Enggak? Iya. Nanti sekprodi sama rektor dan pembantu rektor akademik yang akan menentukan. Ya, gitu ya. Ya, baik, Pak. Untuk syarat jurnal apa masih berlaku nggak, Pak, untuk terbitnya jurnal untuk tesis? Pendaftaran ya? Untuk mendaftar tesis? Betul, Pak. Kalau tidak salah masih, Bu. Ya, Ibu belum punya? Saya udah, Pak, alhamdulillah, cuma ada teman-teman yang belum. Saya Sinta 3. Itu batasnya bulan apa, Pak? Iya, nggak apa-apa kan, Sinta 3 nggak apa-apa. Sinta apapun saya boleh Sinta kan? 3, Pak. Siap. Ya. Sinta 6 boleh, Pak ya? Boleh kayaknya. Ramadan Sinta. Kayaknya yang saya lihat di share itu terakreditasi aja kan, Pak? Berarti Sinta 6 boleh. Kalau yang dimaksud terakreditasi itu ya Sinta 1, Sinta 2. Oh gitu kan? Waduh. Saya kira sampai 6, Pak. Enggak, cuma ini yang Anda punya apa itu Anda masukkan. Kalau jangan ngeper duluan. Ya, jadi Pak, sebenarnya idealnya ya, yang ideal itu ya Anda selesaikan dulu tesisnya, dapat novelty, baru bisa menuliskan tesis dan publikasi. Ya bisa dibayangkan kan kualitas Anda kalau belum menemukan novelty, tesis papernya seperti apa. Ya. Kan berliku kan jalannya Anda ikuti kan selama semester ini, harus dicek dulu ini related work-nya seperti apa, metodenya harus dicoba dulu,
baru nanti Anda yakin gitu, misalnya, oh ini lebih unggul gitu, oh ini lebih melengkapi yang sebelumnya, itu baru Anda bisa klaim novelty, baru bisa dituliskan papernya gitu. Ya, makanya mulai sekarang, oke, sudah itu dipenuhi aja, syarat itu dipenuhi aja, semaksimal kemampuan Anda lah. Dan nanti setelah ini Anda lakukan tesis, Anda tulis paper dengan paper yang benar ya, yang ada novelty-nya di situ. Ya kalau kemarin nulis hanya membandingkan metode ya nggak apa-apa itu. Ya memang kemampuan Anda seperti itu, Anda belum dikasih tahu mungkin ya bahwa paper itu harus ada novelty. Tapi nanti kan Anda sudah semester 4 ya, sudah lebih pintar ya, Anda nanti nulis paper yang benar. Nah ini kan Anda sudah kerja keras untuk tesis gitu ya. Sudah saya minta literaturnya harus bagus, nanti eksperimennya harus macam-macam. Kan sayang kalau nggak dipublikasikan gitu. Itu nanti kalau ada orang lain yang pakai metode yang Pak Idham temukan dengan susah payah ya Pak Idham cuma bisa menyayangkan karena nggak dipublikasi gitu ya. Tapi ya itu alurnya itu ya, jadi ditemukan dulu novelty-nya, habis itu baru, oh ini ada novelty nih publikasi gitu ya. Pak Agus mau tanya boleh Pak? Ya silahkan Bu. Sebetulnya saya kan awalnya memang nggak tertarik Pak sama yang sentimen analisis untuk itu. Cuma kemarin ada satu mata kuliah yang dosennya menyarankan kenapa nggak ambil itu aja, kan besok kerja di BKN. Nah sebetulnya saya ada bikin penulisan juga Pak. Waktu dulu kan pernah di kelasnya Bu Diza tuh Pak untuk plat nomor. Lalu itu yang udah dipublikasikan Pak. Lalu ya Bu Diza kan nyuruh kita lagi kalau bisa bikin yang metode selain itu. Nah, kalau misalkan saya mau pakai yang itu kan itu juga belum dipakai di mata kuliah manapun gitu. Kalau kayak gitu gimana Pak? Ya nggak apa-apa Bu. Jadi boleh aja. Kalau misalkan cuma ini Bu, gitu. ganti boleh Bu. Cuma kalau itu kan image ya, sumber datanya image ya. Itu mata kuliahnya image Pak. Sumber datanya image, mungkin Ibu harus kerja keras ya Bu. Jadi udah sih Pak, kalau dicoba di aplikasinya sih udah gitu kan. Kan saya moto sendiri waktu itu kan, ambil sendiri datanya gitu. Nah, kalau iya Bu, bukan itunya, bukan mengeksekusinya, kerja keras untuk menemukan novelty Bu. Oh iya, waktu itu udah sih Pak, udah waktu di saran-saran itu kan kita mengajukan, mungkin akan kita coba dengan metode yang udah kita sebutkan di penelitian yang terdahulunya gitu. Iya ya. Ya nggak apa-apa Bu, cuma kalau image itu saya nggak bahas kan di sini ya. Nggak apa-apa, kalau yang penting sih Ibu tertariknya di mana dan Ibu yakin bisa ada kontribusi dan semangat mengerjakan itu aja Bu. Oh iya, baik Pak, makasih Pak. Ya, apalagi kalau Ibu kerja di BKN kan sebenarnya sebenarnya banyak sih yang menarik kalau Ibu mau, nggak melulu harus sentimen analisis dan ini ya. Ya apa macam-macam lah seperti tadi ya Ibu, yang ada satu mahasiswa saya yang kerja di instansi lain, dia punya data keuangan gitu ya, dia bikin prediksi untuk memodelkan penggunaan anggaran gitu ya, itu bisa. Related work-nya juga ada, related work yang jurnal internasional ada kayak gitu. Iya, kalau terkait dengan yang pekerjaan saya kan waktu itu sempat mau di arsip digital, saya di itu Pak. Tapi ini saya mau nanya Pak, kemarin kan waktu yang sebelumnya ikut penelitian yang Ruskul Rumah Aman itu Pak, kan itu datanya dari tempat saya tinggal yang sama Mas Akman itu. Nah itu saya mau bikin lagi yang Delon itu, tapi untuk mereview aplikasi MySAPK itu Pak yang ada di BKN. Rencananya kalau untuk opsi tesis saya sih itu yang ada di lingkungan kerja saya. Faktor dominan Pak dalam kesuksesan SIM data kepegawaian Pak. Ya, MySPK itu yang itu ya. Iya, yang yang Pak PNS-nya suruh ngupload sendiri itu loh Pak. Ya, misalnya Ibu ke ini ya, ke software engineering-nya gitu ya, bisa kan di situ. Mengevaluasi. Tapi ya harus di metodenya ya, bukan evaluasinya itu bukan hasilnya softwarenya bagus apa tidak, atau opininya
berapa persen yang positif, berapa persen yang negatif, bukan seperti itu. Tapi ke ininya, ke misalnya, oke, Ibu apa namanya bisa buka gitu my apa namanya? My SAPK. My SAPK gitu ya. Misalnya Ibu gunakan itu misalnya untuk membuat software effort estimation-nya gitu, model pakai machine learning, terus ada suatu model gitu ya Ibu, my SAPK itu diselesaikan dalam berapa man hour gitu ya. Itu bisa itu pakai sebagai data testing, misalnya Ibu pakai data tradingnya, data yang ada di publik misalnya. Itu yang ke software engineering dong Pak berarti ya? Software engineering ya. Nah macam-macam lah itu bisa di ini. Kan itu kan makanya bisa. Makanya saya sejak awal saya minta Anda fokusnya ke related work dulu. Jadi apa yang itu biar cepet aja sih. Bisa mulai dari mana aja, tetapi yang saya rekomendasikan ke Anda untuk cepet ya, cepet. Yang penting kan sebenarnya kan yang dituntut adalah apa, penelitiannya orisinal dan ada kontribusi kan, meskipun sedikit ya. Nggak harus kontribusi seperti orang S3 itu enggak ya, cuma itu memang tidak bisa hanya mengulang metode seperti yang di D3 atau S1 gitu ya. Jadi apa makanya mulainya dari related work, dari awal kuliah saya minta itu ya. Jadi fokusnya ke ini aja, tertariknya mengerjakan apa, terus dicari related work-nya apa. Oke Pak, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Tapi bukannya sentimen analisis tidak menarik ya, itu juga menarik. Natural language processing itu juga menarik dan bidang yang sangat apa namanya masih terus di ini, terutama natural language processing untuk bahasa Indonesia ya. Itu masih banyak, challenge-nya masih banyak. Tetapi ya harus ke penelitiannya, bukan menerapkan suatu metode data mining untuk dataset baru, bukan. Ya, diusahakan seperti itu ya. Ya udah Pak, nanti saya konsultasi lagi ya Pak. Iya ya. Makasih Pak Agus. Oke. Oke ya, cukup? Maaf Pak. Ya, ya gimana? Maaf ini nggak terkait sama pembelajaran hari ini. Lebih ke ini Pak, tentang masalah publikasi paper ya. Kebetulan mungkin kan Bapak di Prodi ya. Terus apa boleh kita nyampein keberatan kalau misalnya ada salah satu dosen yang mewajibkan untuk lulus mata kuliahnya itu kita harus publish papernya atau minimal ada letter of acceptance-nya Pak gitu. Soalnya kan kalau saya pribadi, mungkin teman-teman kan ada yang memang udah publish atau ada juga yang udah punya LOA-nya. Tapi ada juga di antara saya termasuk dan teman-teman yang lain yang masih dalam proses kayak saya revisi atau yang lain mungkin masih nunggu review gitu. Cuman dosennya mewajibkan harus publish gitu Pak. Kira-kira apa boleh kita nyampein keberatan atau memang udah itu hak dosennya buat nentuin penilaian mata kuliahnya seperti itu Pak? Enggak, itu keberatannya udah disampaikan ke dosen belum? Dosennya belum? Bukan keberatan sih, tapi progresnya. Cuman waktu saya nggak bilang keberatan sih, cuman nanya kalau misalnya papernya kita masih dalam proses revisi, jadi kan kemungkinan besar bisa diterima gitu Pak. Cuman karena masih nunggu, jadi belum bisa dipastiin kapan. Tapi kata dosennya nggak bisa harus LOA atau harus publish gitu Pak. Dan itu mesti dalam 2 minggu ini gitu. Sementara kan kalau saya ya keberatan karena saya udah maksimal ngikutin mata kuliahnya. Tapi masa saya nggak lulus karena saya nggak publish gitu. Iya, kan belum tentu nggak lulus kan. Itu mungkin untuk motivasi saja. Jadi nanti kalau memang beneran gara-gara itu nggak lulus, nanti baru kita dari Prodi melihat itu ya. Oh baik Pak. Ya, jadi mungkin buat motivasi. Ya kepikiran kayak gitu juga sih Pak, mungkin. Iya. Biar di-push gitu. Cuman takutnya gitu Pak. Iya. Ya nanti aja di itu apa, kalau memang yang seperti itu ya, kan ada nilai, kan ada ininya ya, ada banyak unsur ya. Maksudnya ada tugas, ada UTS, ada UAS gitu.
Nah, itu masuk apa? Misalnya tugas. Ya, tugas kan nanti Anda masih punya nilai UTS dan UAS kan. Jadi nanti bisa apa? Anda misalnya kalau memang beneran nggak lulus ya minta misalnya perinciannya nilainya seperti apa. Gitu. Nanti baru Anda sampaikan itu. Terima kasih Pak. Oke. Siapa? Pak Windu. Iya Pak. Oke. Iya. Apa sih mata kuliah apa sih? Web Intelligence. Buat paper tentang web. Bikin proposal. Proposal apa? Bikin ya tentang dataset private yang berhubungan dengan web intelligence. Lebih ke bikin proposalnya sih Pak. Bikin proposal? Iya. Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Itu apa namanya? Ya di itu aja dulu Bu. Diusahakan dulu. Emang ininya di mana submitnya? JITP apa ya? Jogja. Oh. Iya. Saya udah dari semester 1 submit Pak. Jadi kan memang ada beberapa jurnal yang memang lama banget Pak. Jadi ya nggak nyangka aja ternyata semester 3 harus publish gitu kalau makanya. Oh, itu yang Anda submit di semester 1? Iya, cuman memang respon dari sananya kan memang lama. Saya kan nggak mungkin mereka mungkin banyak yang submit juga gitu kan. Jadi ya udah saya tungguin gitu. Oh, jurnalnya itu boleh apa aja? Kalau Pak Windu boleh apa aja. Oke. Yang penting udah publish gitu atau ada lawannya. Ya. Itu bukannya syarat untuk daftar tesis? Iya, tesis itu paling lama bulan Maret, Pak. Kalau info dari adminnya. Oke. Iya. Ya udah di itu aja. Nanti kalau ini ya terakhirnya seperti apa? Nah, kalau bisa sih di ini sih, itu kan juga buat Anda keperluan untuk ini kan, untuk daftar tesis kan? Iya. Misalnya Pak Windu memang niatnya biar nanti nggak kendala pas daftar tesis. Cuman mungkin maksudnya minimal ya kan maksimal kan Maret Pak gitu. Jangan buat Iya. Ya udah di itu aja, ditanyakan lagi aja ke ininya, ke pengelola jurnalnya juga. Oh iya baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Ya nanti kalau memang itu ya Anda kan bisa ngurus nanti. Jadi sekarang masih ada waktu 2 menit, coba tanya ke editornya. Perlu cepat nih udah dari semester 1 misalnya. Ya nanti selanjutnya kalau bikin paper yang benar ya. Jangan jangan sesuatu yang membanggakan lah, yang memang nanti akan dikutip orang gitu ya. Bukan berarti saya sudah jago ya, enggak ya, cuma kita harus sama-sama belajar seperti itu. Ya. Paper saya yang ini sih Pak, mata kuliah Bu Dwiza. Iya. Oke, ada lagi? Ya, gitu ya. Jadi dilihat aja maksud baiknya dari Pak Windu ya, nanti ya Anda kemukakan aja Anda sudah berusaha dari semester 1 gitu ya. Kalau memang ini ya nanti kita lihat nanti lah, nggak usah berandai-andai. Oke. Boleh nanya Pak? Iya silakan. Terkait novelty ini Pak. Ya. Di mata kuliah Big Data itu kan kita ada diajarin tentang ada fitur engineering ini Pak. Nah nanti misalnya kita ada di jurnal itu dengan aplikasi yang sama, kemudian kita rubah di fitur engineering-nya atau fitur selection-nya, kemudian hasilnya jadi lebih baik, itu termasuk novelty enggak Pak? Iya. Bisa Pak ya? Jadi novelty itu ini ya, tricky. Gampang-gampang susah ya. Jadi itu kadang orang melihat juga dari argumentasi Anda ya.
Jadi bagaimana mengemukakan itu sangat penting. Ya. Nah, kalau Anda bilang dari awal bilangnya saya itu membandingkan metode ini, ya mungkin tidak begitu ini strong itu, Bapak. Di situ tuh ada sesuatu yang Anda modif gitu ya. Makanya harus di clear gitu, novelty itu di sini gitu. Nah, untuk ini Pak, akurasinya Pak, ada nggak standarnya Pak? Misalkan bisa di fitur engineering atau fitur selection yang kita coba itu biasanya kan tingginya itu akurasinya paling tinggi paling 0,1 paling Pak ya. Lebih dari yang sebelumnya itu apakah sudah termasuk novelty juga Pak? Ya bisa aja Anda klaim begitu ya. Ini sudah diulang, misalnya sudah diulang 100 kali dan lebih tinggi 0,2 misalnya. Ya. Jangan-jangan karena random nanti sekali diulang 0,1 yang berikutnya jadi lebih turun 0,1. Ya, makanya kadang untuk mendapatkan hasil yang paling bagus itu tidak cukup dengan satu teknik yang diterapkan ya. Iya Pak, Gitu. oke Pak. Iya ya. Paham, perlu Pak, banyak Pak. Dan itu makanya pentingnya Anda ini ya ngebut dari sekarang ya. Kalau bisa menemukan seperti Siska misalnya udah GAN gitu ya, dia berhasil mempropos arsitektur GAN yang bagus gitu ya. Ya udah itu dari sekarang karena tidak tahu ya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang harus menempuh berapa kali harus baru novelty gitu. Ya, misalnya ya, Pak. Untuk Bursa Efek Jakarta itu, wah ternyata harus, ini nggak bisa nih dipakai, makanya biasanya dimulai dari mengulang yang metode sebelumnya seperti apa ya. Jadi ubah dikit ketemu gitu ya. Persis gitu, ininya dia pakai preprocessingnya seperti apa, Anda ikuti gitu ya. Mulainya dari situ. Oke Pak, siap Pak. Oke, cukup? Cukup Pak, makasih Pak. Oke, kita insya Allah ketemu lagi hari Kamis ya. Saya cek lagi ya. Iya Pak, Kamis malam. Sebentar, saya cek lagi jadwalnya sudah di ACC belum? Tanggal 23 ya, benar ya? Tanggal 23 jam 19.10. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.